Terdapat sebuah gazebo yang letaknya agak terpisah dari gazebo lainnya yang menjadi favorit kami. Gazebo favorit kami itu sering kosong karena konon suasananya agak seram. Padahal menurut Mbak Intan di sana lokasi paling tepat untuk dapat melihat pemandangan dataran rendah kota Magetan di kejauhan. Keagraban antara diriku dan Mbak Intan terjalin dengan baik. Karenanya kami sama-sama tak segan untuk saling menceritakan rahasia masing-masing. Saking terbukanya tanpa segan Mbak Intan bercerita bahwa ia mulai tertarik pada seseorang sejak tahun awal kami memasuki sekolah universitas. Dia dan teman-teman perempuannya sering berbicara tentang seorang pria. Meski begitu, aku tidak tahu apakah Mbak Intan pernah bercerita atau belum, dan aku tak ingin mendesaknya untuk bercerita karena itu adalah privasinya. Aku dan sesama teman-teman lelakiku juga kerap berbincang tentang hal itu, bahkan berhayal tentang rasanya seperti apa. Meskipun ya sejujurnya aku agak pemalu dalam hal tersebut. Pada saat kami memasuki semester kedua di kelas 1, Mbak Intan mulai terbuka untuk berbicara denganku tentang, meskipun sedikit malu-malu. Aku yang malu-malu soal seperti itu seolah menemukan tempat yang tepat untuk bertukar pikiran. Kasarnya aku dan Mbak Intan pun belajar tentang hal itu satu sama lain. Suatu hari ketika sedang duduk di gazebo favorit kami di Agung, kami kembali membicarakan tentang hal itu. Beberapa teman wanitaku tahu banyak hal tentang itu cerita Mbak Intan, dan di antara mereka bahkan ada yang sudah kehilangannya. Serius Mbak? Tanyaku setengah tidak percaya. Di usia 17 atau 18 tahun, mungkin mereka sudah berani. Mbak Intan mengangguk, bahkan mungkin sejak lebih muda dari itu. Bagaimana denganmu Mbak? Tanyaku lagi seolah menemukan jalan yang tepat untuk menanyakan sesuatu yang sejak lama ingin ditanyakan. Sudah pernah? Tanya. Tidak Indra, jawabnya tenang disertai senyuman. Aku masih seperti itu dan aku berharap untuk tetap seperti itu sampai malam pertama dengan suamiku kelak. Aku mengangguk, di dalam hati aku merasa lega karena sejujurnya aku merasa tidak rela andai saudara kembar ini seperti itu dengan baik. Sebenarnya aku juga penasaran merasa Mbak Intan. Teman-temanku yang sudah pernah melakukannya bercerita bagaimana seperti itu hasilnya. Aku kembali mengangguk. Kamu sendiri bagaimana? Giliran kakakku yang bertanya, sudah pernah melakukannya kan? Kali ini aku menggelengkan kepala. Kamu seorang yang lain, saudara Mbak Intan. Sembarang adikku sambil mengototinya. Jelas aku bukan seperti itu. Lagi pula masa ia pun punya keinginan untuk itu kan? Mbak Intan nyengir. Ucapanku terhenti sejenak. Mungkin aku sama seperti penasaran, namun berharap tidak melakukannya sebelum menikah. Keheningan terjadi. Mbak Intan sibuk mencari-cari sesuatu di dalam kantong kresek yang penuh dengan aneka makanan ringan. Sementara aku menatap pemandangan dataran rendah Magetan yang memang benar ucapan Mbak Intan terlihat jelas dan indah dari gazebo favorit kami ini. Aku menyukai seseorang di sekolah, ujar Mbak Intan memecahkan hidungnya. Teman seangkatanku, namun berbeda kelas, namanya Tris. Tris, ulangku, dengan nada bertanya yang terdengar ambigu. Diakah lelaki yang ketiban itu? Untuk Mbak Intan, aku hanya bercanda, dan ku yakin Mbak Intan pun tahu jika aku hanya bercanda, karena faktanya saudara kembarku ini punya penampilan yang memesona. Baiklah teman-teman, subscribe channel saya ini agar saya selalu semangat untuk membuat cerita baru seperti ini. Jika sudah, terima kasih, saya doakan teman-teman sehat selalu. Alih-alih ketiban, justru lelaki yang disukainya akan merasa beruntung karena telah berhasil menarik perhatian gadis menawan seperti Mbak Intan. Jika Mbak Intan adalah gadis yang menawan, bagaimana dengan dirimu? Akan saudara kembarnya.
Roy menceritakan tentang 5 orang yang membawa golok itu. Ustazah langsung ikut duduk karena kaget mendengarnya. Aduh, aku jadi was-was. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Roy nggak mau bikin ustazahnya khawatir. Roy mau bantu, tapi dilarang ustaz. Ya sudah, Roy kesini nggak mau bikin ustazah khawatir. Pasti itu si Dharma, ujar ustazah. Siapa? Sambil menarik nafas, Juragan Dharma, Ustazah Aini terlihat sedikit berat untuk bercerita. 2 tahun lalu, ekonomi kita sedang sulit. Pak Ustadz terpaksa mencari tambahan dengan meminjam lahan untuk dia garap, agar dijadikan sawah dan kacang-kacangan untuk tambah-tambahan. Terus, sayangnya lahan itu milik Juragan Dharma. Ustazah sudah bilang jangan suka berurusan dengan orang seperti Dharma. Bisa ditipu, ternyata benar. Tiap tahun dia naikkan harga sewa. Padahal awalnya kita bisa membayar murah, sekarang sudah 5 kali lipat dari kesepakatan awal. Kenapa nggak berhenti aja sewanya, Ustazah? Itu dia, guru kamu terlalu percaya sama orang dengan bodohnya main tanda tangan kontrak 5 tahun tanpa membacanya. Di kontrak itu ada imbauan kalau ia harus menyetujui harga sewa lahan yang naik tiap tahun. Akibatnya ekonomi kami makin sulit. Hasil kebun tidak bisa membayar sewa, cukup untuk sehari-hari. Utang makin menumpuk. Kontrak 5 tahun, Ustazah? Iya. Duh, pantas Pak Ustadz terlihat stres. Kenapa dengan mudahnya percaya begitu saja akhirnya pelik seperti ini? Pantas 5 orang tadi sangat marah. Ternyata masalah hutang. Pak Ustadz nggak mau bikin malu pesantren karena masalah ini. Mau nggak mau, pasti orang itu langsung menunjuk pesantren yang salah. Karena Pak Ustadz paling senior di sini. Padahal yang sewa pribadi Ustadz sendiri. Dia juga tidak mau meminjam uang pesantren. Sudah banyak merepotkan, termasuk rumah ini dihadiahkan oleh pesantren. Makanya ya sewa lahan milik Pak Dharma untuk digarap. Tapi acak-acakan. Cukup untuk sehari-hari akibatnya. Tapi bukan berarti Dharma harus marah-marah ke pesantren seperti itu kan Ustazah? Biarinlah, dia emang dikenal jagoan di kampung ini. Aku nggak takut, ujar Roy santai. Di awal Ustazah sudah tahu kalau Roy pemberani dan tipe lelaki yang melindungi. Ia ingat bayangan tentang seandainya maling yang datang di rumahnya itu. Dia tetap merasa aman. Sebenarnya, Dharma sering mengancam Pak Ustadz. Bila tidak segera melunaskan sewa lahannya, aku takut yang kena pesantren. Ustazah nggak usah takut, biar saya ngurus semuanya. Awas loh Roy, kamu jangan menemui Pak Dharma nantang berkelahi. Enggak, pokoknya Ustazah duduk manis, semua pasti beres. Kalau saya yang urus masalah ini, Ustazah gak bakalan khawatir lagi, ujar Roy. Gimana caranya? Roy yang memang berotak encer itu punya 1-2 ide di benaknya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Gini aja Ustazah, beko aku melihat lahannya dulu di mana dan seperti apa. Aku mau ngebantu Pak Ustadz nyelesain masalah ini. Agak lega Aini dengan pernyataan pemuda ini. Lagi-lagi Aini merasa aman. Ia senang dengan pemuda yang serba bisa ini. Besok ikut saja ke sana siang, ujar Ustazah. Ia memang berharap Roy bisa meringankan bebannya selama ini, atau setidaknya keluar dari keterpurukan ini. Nanti kamu lihat di sana ada sawah 1 petak dan kebun daratnya juga. Ustazah menghentikan omongannya sejenak sambil melihat ke bawah. Ia baru sadar kakinya itu. Astagfirullahaladzim, Ustazah beristighfar. Ia kaget, terutama itu hal yang dilihat oleh Roy. Malu, tentu saja. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, bantu subscribe channel ini agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lainnya. Dan selanjutnya, astagfirullah, ucap Ustazah seperti itu sambil jalan ke kamar. Namun anehnya, sambil berjalan itu, dia tetap seperti itu benar-benar membahagiakan mata, ujar Roy dalam hati. Roy pergi ke kamarnya dan ya, ia berakhir seperti apa yang kita pikirkan. Malam sudah semakin dingin. Roy sudah bersantai di kamarnya. Begitu pula dengan Ustazah. Padahal kalau Pak Ustadz mau dan bisa ngejual ke mereka, untungnya bisa lebih besar Pak Ustadz.
Maunya sih, tapi saya nggak bisa memasarkannya. Roy mencabut salah satu pohon kacang yang ada di kebun itu. Terlihat ia membersihkan dan melihat jenis kacang tersebut. Wah, ini kacang yang bagus Pak Ustadz, banyak orang yang nyari ini, ujar Roy. Iya, tapi saya nggak bisa memasarkannya. Biar saya pasarkan, ujar Roy. Modal Roy memang supel dan mudah bergaul, tentu ia bisa memasarkannya. Di berbagai tempat agar lebih bisa dihargai mahal kacang milik Pak Ustadz ini. Selama di perjalanan pulang dari kebun Pak Ustadz, banyak cerita tentang keadaan lingkungan pesantren dan kampung ini. Ia juga berterima kasih ke Roy karena berencana untuk membantunya. Sesampainya di rumah, Roy menceritakan tentang ide-idenya agar bisnis kacang ini bisa menghasilkan untung yang lebih besar, sehingga Pak Ustadz bisa membayar hutang sewanya dan menghasilkan ekonomi yang lebih besar untuk keseharian Pak Ustadz dan Ustazah. Ustazah Aini yang melihatnya kagum dengan ide-idenya, ide Roy yang bisa mengeluarkan keterpurukan ekonomi selama ini. Sekarang, setiap pagi sebelum mengikuti kegiatan pesantren, Roy pergi keluar melobi